Halo, selamat malam. Malam, Halo. Pak. Ya, dikabari teman yang lain ya, sambil diisi absensinya. Iya, Pak. Oke. Oke, mungkin pada masih di jalan atau bagaimana nih? Tadi kalian ada masuk? Halo? Nggak Tadi ada, Pak. Ada, enggak. Pak. Iya, ini di grup kita ada 11 di classroom. Tapi beberapa di sini. Kalian sebetulnya satu kelas berapa orang? Di sini ada 11 kayaknya, Pak. 11. Ini si Ayunia ini yang di classroom, dia ngambil PB atau OOP? Atau dua-dua? Ada Kurang tahu, Pak. ada dia nih. Halo, siapa namanya nih? Kok iPhone namanya? Yang baru masuk. Coba diganti namanya. Caranya dari mana ya? Dari partisipan ya? Dari mana cara ganti namanya? Bapak lupa. Coba kalian lihat di situ ada cara ganti namanya. Bisa, Pak, asalkan dia keluar dulu, baru masuk Zoom-nya pakai password, nggak langsung pakai link. Jadi bisa digantinya gitu. Enggak, tahu Bapak kalau udah masuk online pun bisa diganti namanya. Ada dia cara gantinya. Bisa, Pak, langsung ke settingan Dari aja. dari tombol kamera atau tombol apa gitu. Ada dia bisa diganti, di rename Nggak, dia. dari, dari settingan, Pak. Iya. Ada Adalah, muncul akun Google-nya di situ langsung diganti. iya jadi pergi dia gara-gara Bapak bilang ganti namanya. Oke, bagaimana kabar kalian? Sehat? Baik, Pak. Iya, tapi nggak ada yang buka kamera. Bapak jadi ngomong sendiri. Ah, masa Bapak ngomong sama gambar Bapak sendiri? Nah, ini udah masuk si iPhone. Halo, siapa ini yang pakai iPhone namanya? iPhone. Atau memang iPhone namanya? Nah, udah hilang lagi dia. Nggak tahu jaringannya atau dia malu. Ya, jadi makanya harus ditanya. Siapa tahu namanya iPhone gitu kan. Soalnya siswa saya pun ada juga namanya Ipon, orang Papua. Mana tahu itu tuh, Pak. Sudah kalian lihat materinya di classroom? Sudah? Sudah, Pak. Ya, nanti sambil ngapain materi, sambil kalian isi apa namanya presensi yang di classroom.
Bentar ya, ini si Jaka masuk ini sama si iPhone lagi. Halo, Jaka sama siapa ini si iPhone? Duh, udah hilang lagi si iPhone. Berarti nggak bagus jaringannya. Halo, Jaka, selamat malam. Halo Pak. Nah, Selamat malam Pak. lagi di mana Jaka? Coba buka kameranya bentar, biar kenal Bapak. Tapi minggu lalu udah kenalan kita Pak. Ya, namanya lupa. Jaka aja nanti kok nengok Bapak di kampus pasti lupa. Masih di Oke. kantor Pak. Wah, pemburu dolar masih si Jaka nih. Belum pulang deh. Oh, Jaka yang kemarin yang apa ya? Yang bilang pulang lagi dia. Iya Pak. Oke, nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat ya kan? Selagi masih Iya Pak. mau. Betul. Ingat Bapak masjidannya Pak. Nggak apa-apa. Oke, jadi di sini kita masuk pemrograman berorientasi objek pertemuan kedua tentang Pak izin off kamera ya Pak. ya nggak apa-apa. Tentang pengenalan Java, ya kan? Jadi mungkin minggu lalu terjadi apa namanya diskomunikasi di antara kita tentang penyampaian. Jadi di sini ya kita bahas lagi tentang pengenalan Java. Seperti yang Bapak katakan minggu lalu, tak kenal maka tak sayang, ya kan? Sama juga seperti kalian ingin mengenal pasangan kalian. Tak kenal maka tak sayang. Maka bagaimana kalian ingin mengenal yang kalian suka atau pasangan kalian? Maka harus mengetahui sejarah tentang pasangan kalian, ya kan? Ini Jaka matiin aja, di mute. Jaka matiin suaranya. Mikrofon yang di layar Jaka dimatiin. Yang gambar mikrofon. Udah? Oke. Jadi di sini seperti yang Bapak katakan minggu lalu. Jadi caranya apabila kalian ingin mencintai program ini, maka kalian harus mengetahui sejarahnya, mulai dari perkembangannya, kemudian mulai dari logonya, ya kan? Kalian juga ketika ingin mengenal pasangan kalian kan harus tahu kan namanya, alamatnya, ya kan, rumahnya di mana, bapaknya seperti apa, garang kah atau baik kah, ya kan? Abangnya seperti apa. Ini juga seperti itu. Oke, kita lihat sejarah Java. Jadi Java ini pada tahun 1991 ada sekelompok insinyur Sun namanya dipimpin oleh si siapa nih? Patrick Naughton dan James Gosling. Dia ingin merancang bahasa komputer untuk perangkat konsumer seperti kabel TV box. Itu dia. Jadi perangkat tersebut tidak memiliki banyak memori. Bahasanya harus berukuran kecil dan mengandung kode yang liar. Kemudian di sini dia ada kebutuhan untuk fleksibilitas. Berupa ukuran kecil, kemudian lihat dan kode yang netral terhadap plafon. Jadi maksudnya lihat dan kode di atas program. Program nanti posisi programnya ini di atas. Nah, misalnya ini layar kerjanya, programnya di sini, hasilnya di bawahnya gitu. Hasilnya di sini. Jadi dia tetap satu layar. Kemudian di sini apa namanya? Selanjutnya orang-orang di proyek Green berbasis C++
dan bukan Pascal, maka kebanyakan sintaksnya diambil dari C++. Jadi ini dia juga mengadopsi orientasi objek yang bukan prosedural. Kenapa sana? Bentar ya, bentar. Oke, mohon maaf. Lagi resikonya kalau ngajar di rumah ya kan, ada yang ganggu. Jadi di sini kita lanjutkan di sejarah Java. Jadi mulanya bahasa yang diciptakan ini diberi nama OAK. Jadi dia bahasanya dibuat oleh si James Gosling. Dia mendapatkan inspirasi dari sebuah pohon yang ada di seberang kantornya. Namun dikarenakan nama OAK sendiri merupakan bahasa pemrograman yang sudah ada sebelumnya, maka kemudian Sun menggantinya dengan kata Java. Itu dia. Namun Java sendiri terinspirasi pada saat mereka sedang menikmati secangkir kopi di sebuah kedai kopi yang kemudian dengan tidak sengaja ada salah satu dari mereka menyebutkan kata Java yang yang mengandung arti asal biji kopi. Jadi pada zaman dahulu kopi itu paling terkenal dan paling enak makanya kopi dari Indonesia. Makanya sebutan Indonesia dulu West in Java. Jadi kata Java itulah diambil menggantikan kata OAK itu. Kemudian produk pertama dari si proyek Green ini adalah Star 7 atau bintang 7. Kemudian sebuah kendali jarak jauh yang sangat cerdas. Jadi ini dikarenakan pasar masih belum tertarik dengan produk konsumer cerdas, maka proyek Green harus menemukan pasar lain dari teknologi yang diciptakannya itu. Jadi pada saat yang sama, implementasi dari www atau www dan internet sedang mengalami perkembangan pesat. Kemudian, di lain pihak, anggota dari proyek Green juga menyadari bahwa Java dapat digunakan pada pemrograman internet, sehingga penerapan selanjutnya mengarah menjadi teknologi yang berperan di web. Itulah dia sejarah singkat dari si si Java. Kira-kira seperti itulah, makanya Bapak bilang tadi sama seperti kalian ketika ingin mengenal seseorang, maka harus tahu sejarahnya. Maaf dulu ya, Bapak lagi cerahin Mayer. Kemudian apa itu Java? Jadi Java merupakan bahasa pemrograman yang serbaguna. Java dia bisa digunakan untuk membuat aplikasi berbasis desktop, kemudian web based, dan yang terakhir yaitu berbasis mobile. Jadi nanti kalian kalau ada belajar pemrograman Android, Java itu ada juga.
Jadi basicnya membuat pemrograman Android adalah Java. Kemudian Java tidak tergantung pada plafonnya atau multi plafonnya. Artinya bisa dijalankan pada sistem operasi apapun. Model Linux di Windows, di MacBook, bisa saja dijalankan. Kemudian pemrograman Java di sini kita lihat pengertiannya bahwa Java adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berorientasi objek dan dikembangkan oleh sisaan mikrosistem. Jadi di sini ada beberapa edisi si Java. Bisa kalian lihat, pertama Java itu dia bersifat standard edition atau Java SE, dia singkatannya. Kemudian Java SE ini dia bisa digunakan di desktop, bisa di client, bisa di server application. Selanjutnya yang nomor 2, perkembangannya Java ini ada Java Enterprise Edition atau Java EE. Nah, jadi Java EE ini dia untuk e-business, e-commerce, web-based, dan application. Kemudian ada Java Micro Edition atau Java ME. Jadi ini dia untuk small device seperti palm dan handphone yang biasa kita gunakan. Kemudian ini dia yang tadi Java juga bisa digunakan pada teknologi web. Nah, di sini pada kolom sebelah kiri ada bahasa atau alat pengembangnya. Kemudian ada modul web server, scripting web servernya, modul web server web browsernya, kemudian ada scripting web browser. Nah, di sini rata-rata menggunakan Java. Java mengadopsi kelebihan bahasa lain. Ya, itu pasti. Java telah mengakomodasi hampir seluruh fitur penting bahasa-bahasa pemrograman yang ada semenjak perkembangan komputasi modern manusia. Yang pertama, dari Simula. Jadi Simula ini adalah bahasa pemrograman pada tahun 60-an, 65-an. Jadi bahasa yang paling mempengaruhi Java sekaligus C++. Dari bahasa ini diadopsi bentukan-bentukan dasar dari pemrograman berorientasi objek. Kemudian yang kedua dari LISP. Jadi bahasa ini tahun 55-an ini diadopsi fasilitas Gerbek collection serta kemampuan untuk meniru generic list processing. Meski fasilitas ini jarang yang menggunakannya. Kemudian yang diadopsi yang ketiga ada Algol. Jadi Algol ini adalah bahasa pada tahun 60-an yang diambil struktur kendali yang dimiliki oleh si Java. Kemudian dari C++. Nah, ini dia. Ini dia diadopsi sintaksnya, sebagian semantik dan expression-nya handling. Kemudian dari bahasa yang ada, diambil strongly type-nya dan exception handling-nya. Selanjutnya dari objeksi, diambil fasilitas interface. Yang ketujuh, dari bahasa Smalltalk-nya, ini diambil pendekatan single root class, di mana objek adalah suatu kesatuan hierarki pewarisan atau inheritance. Dari bahasa Eiffel, di sini ada fasilitas assertion yang dimulai diterapkan di sebagian JDK. Nah, dari JDK ini nanti dikembangkan lagi ke Android. Itu dia. Makanya JDK ini sering
digunakan di Android dan Java juga. Keunggulan dari si Java, bahwa dari Java ini dia bersifat sederhana dan ampuh. Kenapa? Karena ini mudah kalian pelajari jika kalian mengenal konsep OOP. Kemudian Java ini bersifat terbuka dan mudah dikembangkan. Jadi dia bersifat open source. Sama seperti Android. Kenapa Android cepat kali pesatnya? Karena dia bersifat open source. Itu dia. Beda dengan iPhone. Kenapa iPhone lambat kali berkembangnya? Karena dia tidak open source. Makanya kalau yang pakai iPhone sering mau nginstal atau sesuatu yang penting, sering dibeli ya kan, apalagi pakai MacBook. Ketika kalian mau menginstal Microsoft Office misalnya, maka nanti dia minta primary key-nya minta dibeli serial number-nya. Kemudian keunggulan yang kedua, aman. Jadi ini dibuat dengan pertimbangan penuh keamanan di internet. Selanjutnya ada full OOP. Jadi ini hanya pemrograman Java yang benar-benar OOP. Kebanyakan bahasa pemrograman lain memiliki hierarki data yang kaku. Bahkan OOP ini adalah fasilitas dan pilihan saja. Kalau di kampus lain, OOP ada nggak menggunakan VBNet? Ada. Cuman kebanyakan dia menggunakan Java. Keunggulan lainnya dia bersifat kokoh. Jadi kekokohan ini terkait dengan beberapa kelemahan program lain seperti Pascal ataupun C++ dengan pointer. Jadi pengaturan memori dengan konsep gerbek atau collection-nya. Apa ini? Di mute aja. Nah, Jaka di mute aja ya Jaka. Kemudian dia bersifat interaktif. Jadi Java ini dia dirancang untuk kebutuhan pemrograman jaringan yang sangat interaktif. Kemudian netral arsitekturnya. Jadi netral arsitekturnya ini untuk mengatasi probabilitas program antar sistem operasi. Untuk di Mac, bisa di PC, bisa di Unix dengan konsep Java for Code. Ada yang masuk. Kemudian compiler dan interpreter. Ganggu. Sekian. Oke, mohon maaf ya, diganggu lagi Bapak. Compiler dan interpreter. Jadi compiler ini maksudnya untuk menjalankan. Sama ketika kalian belajar pemrograman dasar kan, ada untuk menjalankannya kan. Apa bahasanya? Run atau apa? Untuk menjalankannya. F5 ya kan, kalau mau menjalankan biasanya kan. Nah, jadi ini kalau di sini dia bahasanya adalah compiler. Jadi dia untuk mengkompilasi shortcode menjadi bentuk file yang bisa dieksekusi. Misalnya kita membuat hello world. Maka ketika di compiler, dieksekusilah program tadi menjadi sebuah program dengan menampilkan kata hello world. Kemudian ada compiler, ada interpreter. Interpreter ini dia mengkompilasi dan menjalankan shortcode secara langsung. Jadi di sini nanti kalian bisa Halo, dimatikan suaranya. Jaka.
Kenapa Jaka ini hidup-hidup ya? Jadi nanti kalian bisa install aplikasi, ini ada caranya. Pertama, sebelum kalian install, maka kalian duduk dulu JDK JDRIDin ataupun NetBeans-nya di mana saja. Oke, biasanya semuanya paling enak menggunakan Java NetBeans. Cuman perlu juga kalian install ini JDK, JRE, dan IDE. Nanti cara nginstalnya banyak panduan-panduan di apa ya, tinggal pilih next aja itu nanti. Oke, dari yang tadi ada mau ditanya? Halo, ada yang mau ditanya? Dari sejarah Java tadi, ada yang mau ditanya? Bagaimana? Ada yang mau ditanya? Si Winisa, bagaimana? Ada yang mau ditanya Winisa? Aplikasinya wajib di-download. Iyalah, namanya kalian mau belajar Java. Oh, dari laptop kan, Pak? Iya, dari laptop. Nanti di-download aja. Oke, jadi kalau nanti ada mata kuliah yang banyak pemrogramannya ya usahakan RAM-nya 4. Kalau RAM 2 ngelek dia nanti. Misalnya kalian belajar bahasa pemrograman yang lain di luar dari ini. Nanti mau dia ngelek, nggak sanggup. Oke, jadi tampilannya sama seperti yang Bapak tunjukkan minggu lalu. Dia seperti ini. Kalau yang kalian tunjukin itu mungkin itu sudah upgrade ya. Bapak belum download yang itu. Ini versi Bapak masih versi 2 tahun yang lalu ini. Masih NetBeans IDE 8,2. Yang kalian tunjukkan kemarin tipe berapa? Udah versi berapa itu? Punya Bapak masih NetBeans IDE 8,2. Soalnya Bapak lihat ada Apache-nya. Berarti NetBeans-nya sudah melakukan pengembangan ke web itu. Nah, punya Bapak seperti ini. Punya kalian udah beda kan? Enggak tahu, Pak. Iya. Beda Bapak lihat punya kalian. Jadi nanti coba Bapak install apa namanya? Yang terbaru biar sama. Karena kalau Bapak aja yang buat kalian aja yang buat Bapak beda dari kalian sama aja, salah juga, iya kan? Aduh, apa ini? Jaka, dimatiin kameranya. Apanya suaranya? Kemarin kalian yang versi berapa itu? Yang kalian install? Siapa kemarin nunjukin ke Bapak? Pak, ini ya katanya. Ada di sini orangnya? Tidak ada? Winisa belum? Belum install? Belum di-download? Belum, Pak. Oh. Cobalah, soalnya kemarin ada yang bilang, Pak, gini ya. Bapak lihat logonya udah beda. Apakah NetBeans-nya ada perkembangan atau enggak? Coba besok Bapak download ya. Dari apa? Kalau jumpa WiFi. Soalnya kalau pakai kuota sendiri, cepat kali habis kuota Bapak. Angelina bagaimana? Sudah di-download? Belum, Pak. Ya, di-download lah ya. Atau udah punya laptop atau belum? Punya, Pak, tapi yang RAM 2. Ya, dicoba aja, nggak apa-apa. Kan masih dikit kan program. Nanti kalau ada program yang udah selesai dihapus aja. Misalnya kalian belajar
Photoshop misalnya, hapus saja. Kalau nggak dipakai lagi ya. Iya, Pak. Nah, karena lihat kondisi keuangan sekarang kan banyak yang nggak bagus. Saling mengerti lah. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, nanti kita coba lagi di versi yang terbaru itu aja. Jadi nanti ini ada beberapa pengenalan-pengenalan yang bisa kalian lihat. Jadi nanti ini misalnya ketika kita ingin membuat program sederhana, nanti programnya misalnya selamat datang di kelas PBO, maka hanya beberapa baris aja programnya. Ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga, ini baris keempat, dan ini baris kelima. Sedikit kan? Cuman 5 baris. Untuk menampilkan selamat datang di kelas PBO. Itu. Kemudian ini adalah baris-baris pemrograman dalam Java yang ada di program ini adalah sebuah lingkup kelas. Apa saja lingkup kelasnya? Lingkup kelasnya adalah mahasiswa Penusa, ya kan? Ini dia. Lingkup kelasnya adalah mahasiswa. Maka apa yang mau kita tampilkan teks di kelasnya si mahasiswa Penusa ini? Kelas yang mau dibuat adalah selamat datang di kelas PBO. Itu dia. Oke, maka nanti yang pertama kalian install dulu. Jadi bisa kalian lihat ini ada pembahasan dari si lingkup kelas. Dia kan ada 5 baris. Baris terakhir ada tutup kurung kurawal, ya kan? Dan di baris pertama kedua ada buka kurung kurawal ini. Di baris pertama ada buka kurung kurawal, ada buka kurung kurawal, dan ada penutupnya 2. Itu dia. Apa maksudnya itu? Bisa kalian lihat. Pada setiap blok statement di bawah kelas selalu dimulai dengan kurung kurawal buka. Itu dia. Jadi ketika kita ingin membuat suatu statement, maka diawali dengan buka kurung. Buka kurung kurawal ya. Dan di akhir statement, maka kita buatkan juga tutup kurung kurawalnya. Tanpa menggunakan tanda tersebut, maka program akan dinyatakan memiliki kesalahan atau sintaks error. Itu dia. Sama seperti kalian belajar pemrograman dasar. Kalau pemrograman dasar tidak pakai titik koma, maka error. Error kan? Kalau pakai pemrograman dasar tidak dibuat titik koma. Iya, Pak. Ya, sama. Ini juga. Jadi di sini tidak pakai titik koma, tetapi memakai buka kurung kurawal. Dan di akhirnya nanti memakai tutup kurung kurawal. Itu dia. Jadi di sini ada statement, misalnya public static void main. Jadi string args. Jadi string ini adalah tipe datanya. Jadi ini adalah metode utama atau metode yang digunakan yang merupakan titik awal-awal dari suatu program Java. Jadi sebuah main method juga selalu dibuka dengan tanda yang tadi itu. Tanda buka kurung kurawal. Dan diakhiri dengan tutup kurung kurawal. Jadi ini dia sama halnya dengan memulai suatu kelas tanpa tanda tersebut, maka programnya juga akan dinyatakan error. Oke, jadi nanti
tugas kalian adalah menginstal aplikasi punya kalian. Nanti selebihnya ini kalian baca-baca bisa. Oke, ada pertanyaan lain sebelum kita akhiri? Kira-kira ada yang masih salah masuk grup kawannya? Tidak ada? Siapa tahu masih ada salah masuk grup WA. Bagaimana Faber? Ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Kenapa Oh, ketawa iya. di situ? Tidak, Pak. Itu Feber ketawa lihat muka si Winisa. Soalnya si Winisa dari tadi Feber perhatikan senyum. Jadi Feber ikutan senyum, Pak. Oh, ya sudah. Kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa Oh iya, Pak, diisi, benar. jangan lupa diisi absensinya ya. Iya, Pak. Pak, bagaimana dengan yang tidak punya laptop, Pak? Ya, kalau tidak punya laptop, ya entah di warnet atau di mana, carilah solusinya. Ya kan? Mau di warnet atau di kantor, kalian lah yang memikirkan itu kan. Cuman kalian harus punya target di semester berapa, harus punya laptopnya. Kenapa? Karena kalian nanti kalau skripsi bagaimana menyelesaikan tugas akhir, ya kan? Nah, jadi kalau bisa ya semester 3 paling lama udah punya. Kalian anggap aja kalian itu adalah petani. Jadi petani itu bagaimana dia mau mencangkul kalau dia punya cangkul. Nah, itu dia. Jadi ya diusahakan lah. Oke, ada lagi yang lain? Tidak ada. Jadi kalau nanti yang nggak punya laptop, umpamanya ada tugas, itulah solusinya. Kerjain di warnet atau di kantor atau main ke rumah kawannya, sama-sama ngerjainnya, kerjasama ya kan? Itu dia. Jadi karena ini 1 menit terakhir, kita akhiri aja ya. Karena mungkin perut udah mulai keroncongan. Nah, Bapak juga udah keroncongan. Jadi kita akhiri saja. Nanti sisa materinya kalian baca-baca lagi ya. Oke, selamat malam semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Malam, Pak. Malam, Pak. Oke, jangan lupa isi absensi ya. Iya, Iya, Pak. Pak.